Selamat datang di Memantau, tempat di mana kita ngomongin yang serius tapi tetap bisa ketawa biar nggak gila. Topik hari ini cukup berat, kayak tagihan listrik pas akhir bulan. Ditambah lagi ada tunggakan SPP bocah yang belum dibayar. Kita ngomongin tentang 27 tahun reformasi. Reformasi ya, bukan renovasi. Bukan ganti plafon rumah, tapi ganti rezim. Tahun 1998 lalu, kita berhasil numbangin Pak Harto karena dianggap otoriter. KKN merajalela, dan ya karena rakyat udah muak aja, dia berkuasa selama 32 tahun. Tapi setelah 27 tahun, apa kabar? Reformasi ini beneran jadi atau jangan-jangan malah balik lagi ke masa lalu kayak orang yang gagal move on dari si mantan. 27 tahun lalu mahasiswa turun ke jalan. Mereka bukan demo minta UKT turun, tapi minta rezim turun. Risikonya nggak main-main. Gas air mata, peluru nyasar, bahkan banyak nyawa melayang. Yang paling kita ingat adalah 4 mahasiswa Trisakti yang gugur akibat penembakan brutal aparat dari atas jembatan Grogol. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Apidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawansyah. Akibatnya publik marah, terjadi kerusuhan di mana-mana. Kita pengen negara yang demokratis, bebas korupsi, adil, dan ya intinya nggak nyusahin rakyat sih. Cita-cita reformasi itu mulia, tapi kayak banyak cinta di usia remaja, cita-cita itu justru malah kandas. Reformasi yang dicita-citakan cuman sekedar ilusi. Mirip lagu ini. Reformasi ilusi, mimpi yang terkhianati, dinasti politik menguasai negeri, janji manis terlupakan, rakyat ditinggalkan, dalam lingkaran kuasa, harapan terkuburkan. Memang tanda-tanda yang bisa gelap itu empirik tentang misalnya tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia, pelanggaran HAM masih terus terjadi, tentang pemberantasan korupsi merajalela, tentang demokratisasi demokrasi memburuk, tentang supremasi hukum tajam ke bawah tumbul ke atas. Tapi semua agenda utama reformasi tidak tampak pada hari ini. Nah, dengar kata Bang Ubed itu kayak dengar mantan ngomong, aku dulu udah kasih semuanya buat kamu, tapi kamu malah nikah sama tetanggaku. Sakitnya tuh di sini. Bayangin, 1998 itu kayak pesta pernikahan rakyat dengan demokrasi. Tapi sekarang kayak pernikahan yang lupa perjanjian pranikah. Negara ini lupa sama janji-janji yang dulu. Negaranya atau aktivisnya yang sekarang pada jadi pejabat. Kita itu pengen hukum tajam ke atas. Yang tajam malah jari netizen yang kebanyakan ngetik tanpa mikir dulu. Korupsi luar biasa. Nggak cuma KPK doang yang ngurusin kasus korupsi. Sekarang bahkan kejaksaan juga ikut turun tangan loh. Suatu kolaborasi yang luar biasa. Meski akhirnya vonis yang dikasih cuma bikin kita elus dada. Demokrasi dulu rakyat mungkin takut buat ngomong. Seperti kata lagu Jamrut, kita semua takut dijemput dan menghilang. Sekarang kita udah bisa menyampaikan pendapat sesuai amanat konstitusi. Katanya di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi habis itu dihujat para buzzer dan dilaporin sama para pendukungnya. Dan yang paling epik, supremasi hukum seperti yang barusan disinggung Bang Ubed. Ada seorang nenek yang nyolong buah kakao tapi tetap kena vonis hakim. Tapi ada koruptor yang udah ngerugiin negara hingga bertriliun-triliun rupiah. Vonisnya cuma selama anak SD belajar sampai lulus. Saya kira kulturnya kembali ya. Meskipun sistemnya belum sepenuhnya mengarah ke sana. Kulturnya itu kultur apa? Satu ya, menjadikan politik segala-galanya. Dan politik itu artinya elit-elit sebetulnya ya. Makanya kan kalau dilihat DPR sekarang ini, hampir nggak lagi ditemukan anggota DPR yang tanda kutip balero gitu ya. Semuanya apa yang kata praksi gitu. Majlep. Itu barusan bukan sekedar pernyataan, tapi tamparan nasional. Bahkan aktivis 98 aja udah pada nyemplung ke kolam elit. Yang dulu teriak turunkan Soeharto, sekarang malah tepuk tangan pas Soeharto mau dijadiin pahlawan. Ironi? Ya, ini mah ironi yang keblinger. Dulu paling depan di barisan mahasiswa yang ngedobrak pintu gedung DPR MPR. Sekarang udah masuk di dalam gedung mah, malah ogah nemuin mahasiswa yang demo. Pagernya malah dirantai dengan rapat, mirip tangsi militer. Jadi politik sekarang itu bukan soal ideologi, tapi soal jabatan dan jabatan. Mirip karakter Pak Ogah di serial Si Unyil. Kalau dia dulu sering
sering bilang, cepet dulu dong. Nah, kalau elit politik sekarang bilangnya, proyek dulu dong. Negara kita hari ini tuh kayak restoran mahal. Menunya demokrasi, harganya transparansi. Tapi yang datang makan cuma pejabat dan kroni-kroninya. Rakyat, ya cuma jadi tukang parkir. DPR sekarang jarang debat, semua seragam. Ikut aja apa kata fraksi. Gak heran kalau rakyat sekarang lebih percaya teori konspirasi di video TikTok daripada janji kampanye para politisi. Dan elit politik sekarang lebih mirip komunitas cosplay. Semuanya bisa jadi apapun asal dekat sama kekuasaan. Yang dulu idealis, sekarang realis. Yang dulu orasi, sekarang dinas di luar negeri. Pertanyaannya sekarang, reformasi ini gagal total atau hanya belum selesai? Mungkin masih ada secercah harapan. Tapi kalau yang kita andalkan justru orang-orang yang dulu berjuang dan sekarang malah ikut pesta, ya harapan itu bisa berubah jadi ilusi semata. Reformasi 98 itu bukan milik masa lalu. Dia seharusnya jadi semangat yang diwariskan, bukan dimakamkan bersama karir politik. Karena kalau semua udah nyerah, lalu siapa lagi yang bakal lanjutin perjuangan? 27 tahun reformasi dan kita masih sibuk tanya, hasilnya mana? Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, kita mau terus diam atau mulai ngomong lagi? Minimal kasih komen lah, biar suara kita nggak kalah sama buzzer. Terima kasih udah dengerin Memantau. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan sebarkan, biar para pejabat juga dengar. Itu juga kalau mereka dengar, ya minimal kita udah usaha.